the last 1 year tuh saya harus jadi supir bis kota. Sampai harus menjadi supir bis Iya, kota. karena 4 tahun jobless. Opa Darto. Saya Seorang alami. Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua MPR, pernah menjadi Iya, betul. politik dengan pangkat letkol. Ya, karena anak-anak butuh makan. Halo, ketemu lagi kita di Ruang One Team Press bersama dengan saya Prita Laura, Wisdom for the President. Kembali saya akan mewawancarai anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden. Dan anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden yang satu ini, saya yakin akan sulit lagi menemukan yang seperti ini nanti berikutnya. Kenapa? Karena sosok yang satu ini adalah abdi negara yang paling lama yang pernah saya tahu, 59 tahun menjadi abdi negara. Dan pernah mengalami dari seluruh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, dari mulai zaman Pak Soekarno sampai dengan Pak Jokowi. Pasti banyak wisdom mengenai apa yang dia lihat tentang negara ini, mengenai kekuasaan, mengenai leadership, dan mengenai spirit nasionalisme. Langsung saja saya akan perkenalkan seseorang yang biasa dipanggil dengan Opa karena cicitnya sudah banyak. Opa Maijen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Sidarto Danusubroto SH. Selamat datang Opa Darto. Terima kasih. Masih fit ya, masih fit luar biasa. Dan pemirsa kalau misalnya melihat ya, Bapak Darto ini usianya 87 tahun 4 bulan. plus 4 bulan saat ini di syuting. Dan jalannya masih begini. Wah, udah lah. Masih gagah sekali. Udah Tidak tertatih-tatih, masih gagah sekali. Katanya rahasianya berenang, masih berenang sampai sekarang. Opa. Ya, saya berusaha ya bahwa keep active intellectually dan physically itu penting untuk kesehatan kita ya. Dan happiness ya. Itu ya. Ya. Itu adalah tips sehatnya dari Pak Darto ya. Keep active, physically, intellectual, dan keep Happiness. happy. Itu paling penting. Ya. Nah, kalau berenang itu bener masih di usia yang sekarang? Dulu saat lulus taruna saya 2 jam tidak pernah berhenti. Hah? Iya, betul. 2 jam berenang, Pak? Waduh. Iya. Ini tangannya apa nggak pegel 2 jam itu, Pak? Memang dulu latihannya begitu. Waduh. Jadi kalau sekarang setengah jam, tapi ya pakai berhenti-berhenti. Setengah jam juga lumayan ya Bapak Ibu Karena ya. ultraviolet dan apa itu O2 itu perlu kita perlukan ya. Iya. Luar biasa nih Pak Darto ini masih sehat, masih bugar, dan sekarang dipanggil Opa. Nggak apa-apa Pak, dipanggil Opa Nggak nih apa-apa, Pak karena sekarang. Cicit saya udah mau 3, Tutu 12. Waduh, bisa bikin kesebelasan itu Bapak Susu dengan saya pemain mungkin- cadangannya. Susu saya lebih tua dari Mbak Prita mungkin. Waduh. Nomor 1 susu saya 41. Waduh, terima kasih loh, saya dibilang lebih muda dari umur 41 tahun. Opa ini kalau bicara soal karirnya Opa ya, 59 tahun mengabdi pada negara. Berbagai bintang banyak sekali itu bisa ditampilkan, ada bintang-bintang jasa yang sudah diperoleh. Tapi yang paling menarik adalah Opa ini mengiringi perjalanan bangsa ini. Itu adalah menurut saya Opa ini treasure yang kita miliki oleh bangsa Indonesia. Karena pasti dalam diri Opa banyak, Opa Darto banyak wisdom, banyak pembelajaran. Nah, kita pengen gali di sana. Pak Darto, Opa Darto ini kan sekarang mengurusi urusan di Dewan Pertimbangan Presiden adalah urusan Polhukam, politik, hukum, dan keamanan. Nah, kalau bicara soal politik, hukum, dan keamanan, karena Opa kan juga backgroundnya adalah tentara sebelumnya. Polisi. Oh, polisi ya? Iya. Polisi, tapi pernah pendidikan di Akpol.
Seskogap ABRI. Pernah. Dulu kan bagian dari ABRI kita. Iya, iya. Nah itu dia. Dulu masih zamannya Pak Darto tuh masih bagian dari ABRI ya. Kepolisian jadi, ya. Jadi sekolah di Amerika juga Fort Bragg, Norfolk. Nah itu dia. Sekolah tentara semua itu di Amerika. Iya, iya, iya. Diawali sebagai ajudan Presiden Soekarno. Iya, ya. Waktu sudah pasca Super Semar ya. Artinya beliau sudah dalam keadaan Presiden de jure ya. Nah, pasca Super Semar itu kan justru keadaan paling sulit-sulitnya ya. Iya betul. Dari Pak Karno. Beliau hanya de jure ya. Artinya sudah tidak ada power ya. Hanya 5 bulan saya di istana, lalu kemudian pada saat pulang dari makan sate dengan saya, beliau tidak boleh masuk lagi, lalu di Wisma Yaso selama setahun lebih ya. Itu 6 bulan pertama itu tahanan kota, lalu 6 bulan berikutnya tahanan rumah. Ya. Saya dampingi beliau. Apa yang terjadi dalam keseharian beliau dari dulu begitu seorang yang berkuasa dipandang dunia begitu bahkan bukan hanya nasional, tapi kemudian pasca Super Semar dalam kondisi seperti itu apa yang terjadi dalam keseharian beliau, Pak Darto? Beliau sangat dikenal oleh dunia ya. Bagaimana pidato beliau di Tibet New ya, Asia Afrika apa itu ya, sehingga nama beliau diabadikan oleh 8 negara. Ya, kalau Anda ke Mbak Prita ke Kairo ada Sukarno Avenue ya, di Maroko ada Rue Soekarno ya, di Aljazair ada patung Soekarno ya, lalu Soekarno Square itu ada di mana-mana ya, termasuk di Meksiko sekarang ya. Beliau dikenang sebagai tokoh dunia ya, tokoh dunia yang betul-betul memberikan spirit bagi negara berkembang saat itu ya. Saya bersyukur pernah mengabdi pada beliau, walaupun kemudian beliau seorang idealis ya. Bagaimana beliau belum mengundang modal asing waktu itu ya. Darto syarat ya, saya akan mengundang modal asing kalau putra-putra baik bangsa sudah kembali dari luar negeri ya, banyak disekolahkan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, Amerika, saya sendiri ke Amerika. Mereka kalau sudah pulang, mereka yang akan memimpin pengelolaan sumber daya alam, bukan orang asing. Jadi Freeport itu masih utuh waktu itu ya. Dan beliau tidak boleh, hutan tidak boleh diganggu 1 hektar pun. Jadi catat ya bahwa hutan kita itu adalah paru-paru dunia. Tanpa kita tebang, dunia itu butuh paru-paru Indonesia. Itu Bung Karno itu. Jadi saat Bung Karno itu belum ada event 1 hektar ditebang, belum boleh. Setelah itu kemudian hutan dibagi-bagi sampai sekarang banyak jadi kebun kebunnya si A, si B ya banyak sekali. Keseharian beliau bagaimana? Apakah ketika kemudian tadi kan disampaikan tahanan kota, spiritnya Pak Karno pada saat itu bagaimana Pak? Ya beliau happy reading-nya tinggi ya beliau itu, hobinya membaca. Ya mungkin karena banyak ditahan di mana Buncit di mana itu, lalu diasingkan di ND di Bengkulu ya, tahanan kan banyak sekali tuh di mana di ND di. Jadi Pak Darto ikut juga ke ND waktu itu? Tidak. Saya ketua beliau itu aku setelah Super Semar. Ya, mohon maaf. Tapi riwayatnya beliau itu kan masuk ruang tahanan itu hal biasa kan. Dan selama ditahan tuh beliau itu temannya hanya buku. Jadi bagaimana beliau tuh menguasai banyak bahasa, lalu bagaimana dia berani bicara di forum PBB sampai Standing Applause ya. Bagaimana mengadakan konsep di Asia Afrika yang dikenal di dunia ya. Itu karena beliau bacaannya memang harus sekali. Kalau saya on duty itu beliau mesti lagi membaca. Saya tunggu sampai selesai lalu beliau baru ngobrol dengan saya. Keseharian beliau setelah Super Semar,
Opa Darto? Apakah kemudian Opa pernah melihat, kita selalu melihat sosok Pak Karno yang wah sangat karismatik. Pernah sebagai seorang manusia, pernahkah juga melihat masa-masa di mana presiden kita mengalami begitu banyaknya tantangan politik begitu, sempat juga sebagai seorang manusia down atau mungkin dia terlihat banyak pikiran begitu? Kalau delay saya lihat biasa ya, tapi bahwa beliau tidak bisa bertemu dengan putra-putranya ya putra-putranya kalau untuk ke Wisma itu harus dengan izin dan apa yang dibawa harus digeledah juga. Jadi saya diminta cari uang untuk keluarga itu, yang bawa itu Mbak Mega. Diminta cari uang untuk keluarga? Untuk keluarga. Kenapa? Ya tidak ada uang. Kok bisa tidak ada uang? Saat itu Indonesia masih perawan, belum diganggu oleh modal asing, belum diganggu oleh hutan masih utuh. Yang ada itu adalah uang dari ganti rugi Jepang itu apa namanya itu? Yang untuk bangun hotel Indonesia, Ambarukmo, lalu Ambarukmo Jogja, lalu hotel Indonesia apa itu kan, Gelora Bung Karno apa itu kan dari situ. Presiden Republik Indonesia tidak punya uang pada saat itu untuk menghidupi anak-anaknya? No single cent. Oh ya? Ya betul. Saya harus cari uang untuk beliau, untuk keluarganya bagaimana? Wow. The last 3 months di istana itu masih ada kenal-kenal beliau yang cukup kaya yang datang, ya Shimning, Dasat Musim itu. Tapi setelah beliau dalam tahanan itu, kalau saya datangi menghindar ya. Tidak ada pensiun itu seperti gitu? Oh, enggak ada. Dari negara sama sekali pada saat itu tidak ada. Waktu di istana masih ada dimasakkan dari financing by Seknek kan, waktu di sana di Wisma itu ya tidak ada yang masaknya, ya pembantu yang ada. Jadi benar-benar tidak ada ya tidak tunjangan ada. sama sekali pada saat itu. Pensiun tidak ada, financing by Seknek tidak ada. Saya harus cari uang untuk keluarga. Tidak ada simpanan seperti itu tidak misalnya, ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Harus ajudannya mencari uang untuk menghidupkan keluarga. Pada saat itu Bu Mega usia berapa Pak? Beliau 19 tahun. Dikeluarkan dari Unpad waktu itu. Iya. Beliau sangat dekat dengan saya saat itu ya, sangat dekat karena saya dianggap sebagai apa ya pengganti kakak tertuanya lah kira-kira. Guntur masih usia berapa ya? Waktu itu 21, 22 itu ya. Semester 6 dari ITB yang dikeluarkan. Jadi putra-putranya itu sangat penderitaan hidup itu saya lihat sendiri. Itulah yang saya bilang dalam banyak wawancara, sejarah bangsa itu sejarah karma politik. Ya, maksudnya apa karma politik? Ya bahwa ayahnya yang mengalami dizolimi ya masa Orba itu, lalu putranya menjadi presiden kelima ya, cucunya menjadi ketua DPR ya, menantunya menjadi ketua MPR Pak Taufik Kimas. Lalu kader terbaiknya Joko Widodo menjadi presiden 2 periode. Saya yang bukan siapa-siapa ajudan tapi kemudian diberkahi bekerja sampai 59 tahun belum pernah pensiun ya. Jadi dalam pandangan Opa, sejarah politik dan kekuasaan di negara ini memang ada karma politik. Yes. Apa yang dilakukan itu akan kemudian berdampak berbalik atau bagaimana pengertiannya? Sing salah seleh, sing wuh. Apa itu artinya Opa? Yang salah akan kelihatan, yang memberi itu akan mendapat. Itu yang terjadi. Sing nyolongan bakal kehilangan, yang tukang nyuri bakal kehilangan. Wow, ini pesan luar biasa untuk para pemimpin Indonesia ya, atau siapapun yang bercita-cita menjadi pemimpin. Sekarang kan banyak menteri TSK kan? Iya. Hampir monthly ada yang. Iya. Udah ada berapa? Ada 8 atau 10 menteri. Bahkan pimpinan lembaganya sendiri ini sekarang. Iya, DPR banyak kena juga, lalu ya kepala daerah juga banyak, lalu ya hampir monthly kita dengar TSK di sana sini lah ya, bupati, wali kota. Jadi memang ada hal itu, karma politik yang menjaga bangsa ini ya selama ini ya, betul. Kita melihat ya. Sing nyolongan bakal kehilangan itu betul. Betul. Kehilangan nama ya, kehilangan
kehilangan nama baik, kehilangan semuanya lah ya. Iya, iya. Wah, ini mesti didengar oleh semua calon pemimpin kita ini di sini dan juga pemimpin saat ini yang sedang ada di tempat-tempat strategis. Iya. Nah, Opa, waktu itu Opa cerita sampai harus nyari uang. Gimana cara nyari uangnya pada itu waktu itu Opa? Ya, saya terus terang ada 1-2 sahabat beliau yang masih mau beri masih ya. Iya. Tapi Muslim menghindar ya, karena kalau tahu nanti kena diperiksa juga nanti ya. Jadi mereka pada takut juga Takut ya juga. untuk kemudian membantu. Tapi 1-2 masih ada ya yang bantu. Apakah Opa juga kena dampaknya dengan membantu pada saat itu? Ya, lalu saya diperiksa 4 tahun karena itu kan disita uang itu untuk gerakan politik kan enggak. Itu just for life of the family. Iya, iya. Tapi dianggap itu untuk membiayai gerakan apa gitu. Mungkin ya, saya diperiksa 4 tahun. Diperiksa 4 tahun itu masih terima gaji nggak kalau begitu Opa? Siapa? Opa pada saat itu selama 4 tahun. Saya kan waktu itu kan gaji dapat, tapi gaji saat itu kan kecil sekali saat itu kan. Saya waktu itu pangkatnya komisaris polisi di kelas 1 ya, sekarang letkol itu ya. Itu gajinya kecil sekali. Jadi waktu saya jobless tuh, the last 1 year tuh saya harus jadi supir bis kota. Sampai harus menjadi supir bis Iya, kota. karena 4 tahun jobless. Opa Darto. Saya alami. Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua MPR, pernah menjadi politik dengan pangkat letkol. Ya, karena anak-anak butuh makan. No single cent saya juga. Saya tidak punya uang, saya tidak punya simpanan, tidak punya rumah, tidak punya. Saya dulu tinggal di perumahan polisi ya. Jadi ya tidak punya apa-apa saya. Wow. Bagaimana ceritanya itu? Kenapa kemudian sampai jadi supir bis saja gitu? Itu pilihan sebagai satu yang dipilih pada saat itu. Saya jobless tuh, kerja apapun tidak boleh. Jadi benar-benar itu tidak ada kerjaan, tidak bisa mencari kerja apapun. Karena tersangkut membantu job waktu at all, dulu. tidak boleh. Diperiksa 4 tahun. Diperiksa oleh TPRPU dari Angkatan Darat, lalu teknik postat dari polisi itu 4 years. Ya, di luar itu saya nyopir untuk my kids masih di TK. Anak-anak saya masih, ya sekarang kalau ditanya masih ingat, bapak mamanya pernah jadi supir itu, pernah ingat. Wow, nggak gengsi waktu itu pernah menjadi ajudan orang nomor 1 loh di negeri ini. Udahlah, ya bagaimana, memang itu. Tapi saya bilang tadi bahwa tidak ada no sacrifice visit ya, tidak ada pengorbanan sia-sia, tidak ada ya. Semua itu ada berkahnya. Iya. Kalau sekarang kan ada sebuah istilah yang lagi keren ini Opa, istilah psikologi anak sekarang namanya bittersweet. Jadi segala sesuatu perjuangan yang pahit itu nanti akan membuat kita menjadi sosok-sosok manusia yang lebih utuh, lebih sweet begitu, lebih peduli kepada orang lain. Opa dalam masa-masa itu apa yang Opa dapatkan sebagai satu pembelajaran, sebagai satu wisdom? Saya bilang tadi bahwa tidak ada pengorbanan sia-sia dalam hidup kita, tidak ada. Sekarang saya masih 59 tahun saya masih bekerja ya, dan my children, my grandchildren itu jadi orang semua ya. No one yang jadi politisi, no one yang di ABRI ya. My grandchildren ada 2 dokter dari UI semua, cum laude semua ya. Wow. Lalu 2 jadi PR di Melbourne, lulusan dari MIT dan Monash. Wow. Lalu ada yang di Amsterdam, karena lulusan Groningen di sana. Jadi sudah tersebar, dan orang-orang yang mandiri semua. Itu buah perjuangan dari nyupir bus kota pada saat itu. Wow, luar biasa sekali. Ya, mereka baca riwayat saya kan. Iya. Bahwa eyangnya itu betul-betul from zero to ya gitulah ya, from zero to be somebody, itu saya syukuri. Tapi pada masa Pak Harto, Opa pernah diangkat menjadi Kapolda. Ya. Nah,
Apa yang membuat hal itu? Dari awalnya dicurigai loh selama 4 tahun, terus diinterogasi, dicurigai sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi lalu kemudian direhab ya, karena saya dianggap tidak bersalah ya. Yang bela adalah Pak Ugeng, Pak Widodo Budidarmo, Pantang Nakori semua ya. Sudah meninggal semua beliau. Pak Beni juga, ya beliau semua ambil saya lah. Apa salahnya dia itu? Dia cari uang untuk keluarga, disalahkan itu kenapa? Memang ada satu hal yang saya harus cerita ya, Pak. Bu Andi, saya ini diundang rapat oleh teman satu angkatan saya ya. Ternyata di situ sudah ada DKP ya. DKP itu Detachment Kaul Pribadi ya, bekas Pengawal Bung Karno. Era tahun-tahun pertama beliau jadi presiden. Itu adalah DKP ya, di bawah Mangil ya, yang kemudian ditahan juga. Lalu juga ada KKO ya, kira-kira 25 orang atau 30 tuh. Rapat di rumah kecil, jadi sampai di teras itu. Saya ini kemana-mana kan diikuti kan, karena ajudan itu. Nah, saat saya ikut rapat itu saya juga nggak tahu apa ini rapat ini apa, karena yang undang itu teman saya, Letkol Utoro, benar juga ditahan. Ternyata mereka punya niat untuk membawa lari Bung Karno dari Besmaeso. Membawa lari Bung Karno dari Besmaeso. Tok panggil saya yang teman juga, Letkol Utoro. Sampaikan kepada Bapak, kita semua ingin bawa lari, kita gak tega. Lebih baik Bung Karno meninggal dengan kita daripada meninggal dalam tahanan. Itu mereka. Jadi waktu saya, gimana ini rapat gelap, kalau saya lapor salah, kalau enggak mereka kecewa juga. Waktu saya lapor tuh, saya nggak ngira Bung Karno waktu lagi kuat-kuatnya saat mau di itu kan oleh Pak Harto itu kan punya Divisi Siliwangi, Brawijaya, KKO masih di belakang Bung Karno kan. Tapi beliau kan menghindari perang saudara kan. Saya tidak mau terjadi perang saudara. Ya. Waktu itu Ibrahim Haji masih Panglima Sriwijaya ya, Panglima Siliwangi ya. Hartono yang Dor itu. Itu juga hitam kata putih kata KKO itu ya. Sekarang namanya diabadikan di di Kesatrian di KKO di Cilandak ya. Ya, beliau menolak. Beliau ini waktu saya sampaikan itu beliau bilang, "Tok sampaikan pada mereka saya siap untuk dibawa lari. Saya siap mati dengan mereka." Yang waktu zaman kuat-kuatnya dia menolak, sekarang pada saat dia dalam keadaan weak position malah mau. Nah, itulah ternyata waktu saya datang ke rumahnya Utoro itu karena kecil, itu diikuti oleh Intel ya, dan saya diperiksa 4 tahun antara ini karena itu juga ya. Tapi bukan ingin berontak, ingin orang-orang itu tidak tega melihat Bung Karno dalam tahanan, nggak tega. Lebih kepada kemanusiaan begitu ya. Nah, kalau rebel tidak ada kekuatan lagi. Sudah tidak ada kekuatan lagi. Iya, karena kan sudah Ibrahim Haji jadi duta besar. Ya. Yang Bung Karno kan lalu Hartono sudah besar, lalu dipanggil kembali, lalu Dor, lalu hilang. Iya lah. Ya, itu semua. Itulah yang saya bilang, sejarah bangsa itu sejarah karma politik di situ ya. Bapak bersyukur tidak termasuk yang hilang dengan kedekatan yang sedemikian rupa. Luar biasa Pak. Bapak banyak menulis buku. Salah satu buku yang sangat menarik terbit tahun 2015 berjudul Memoir, Sisi Sejarah yang Hilang. Tolong Opa diceritakan secara singkat apa isi tersebut, sisi sejarah yang hilang ini, dan kenapa itu penting untuk kita ketahui sebagai sejarah bangsa. Yang wawancara saya Asfi Maradam, sejarawan, itu Asfi Maradam, profesor itu ya. Sekarang di LIPI ya, yang wawancara saya itu. Ya karena Super itu awalnya adalah pengamanan negara, pengamanan pada keluarga Bung Karno acaranya,
Tapi berikutnya pada halaman berikutnya diganti bahwa yang halaman pertama itu adalah pengamanan negara, pengamanan Bung Karno dan keluarganya, ajarannya itu ada, tapi pada saat halaman berikutnya sudah lain, ya. Jadi ada 2 versi. Iya betul, iya. Ada 4 versi. 4 versi. Iya, di buku saya ada 4 versi itu. Dan versi yang terakhir dengan penguatan, penyerahan kekuasaan. Iya, ya itu kan disulap kan itu. Iya, iya. Dan saya anggap Super Semar itu satu hal yang tricky ya. Memang itu yang menjadi pertanyaan kami generasi muda. Ya, ya. Kok bisa? Apa yang membuat seorang Pak Karno menandatangani surat itu? Halaman pertama ya. Halaman pertamanya Betul, sebenarnya ditandatangani. memang. Halaman yang berikutnya tidak. Ya, Tambahan. nah, Tidak disetujui halaman yang tanda-tangan berikutnya. oleh beliau itu isinya lain sudah berubah. Tanda tangannya beliau tapi isinya sudah berubah halaman berikutnya. Pak Karno tidak menyadari itu. Oh ya, bagaimana menyadari orang beliau sudah ditahan, gimana mau menyadari? Tidak tahu. Dalam keadaan juga kondisinya juga sudah sakit begitu ya. Ya, ya. Wow. Beliau ditahan itu dalam keadaan ya beliau ada kelainan ginjal tahun 64 kan pernah dibawa ke Wina kan. Iya. Ada kelainan ginjal yang harus obat teratur dan sebagainya, selama di Wisma tidak diobati. Iya, iya. Bahkan semua resep tidak boleh diambil. Saya akan jadi saksi secara saya. Wow, luar biasa Pak Darto. Wow, ini baru sekelumit saja cerita. Masih ada cerita lain karena itu baru mengupas masa peralihan presiden pertama ke presiden kedua. Belum yang lain-lain lagi dengan peran yang berbeda. Kita akan menggali lebih lanjut dari Opa Sidarto sesaat lagi. Nanti kita akan berlanjut di episode berikutnya. Masih bersama dengan saya Prita Laura di Ruang One Team Press.